Saya ingin jadi ibu yang hebat, Om. Tapi nanti ada pertanyaan begini, kalau gitu ngapain kuliah tinggi-tinggi kok? Bukannya kamu anak HI, seharusnya kamu milih diplomat dong, kayak gitu. Iya diplomat dong. Menurut saya kalau untuk menjadi diplomat itu tuh sebenarnya yang kurang dari pendidikan untuk anak-anak generasi sekarang apa sampai mereka terjerumus pada pergaulan yang tidak benar dan sebagainya. Apa sebenarnya yang kurang sebagai duta pendidikan? kebanyakan anak-anak SMA ini dia salah curhat sama teman. Jadi curhat terbaik ke siapa? Curhat terbaik menurut aku Banyak anak muda yang tergila-gila sama model-model K-pop itu sebenarnya salah apa enggak itu tuh? Ade Widya ini adalah mahasiswa semester 4 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi Hubungan Internasional. Nah, kita ini ingin tahu tentang kisah Mbak Ade Widya sampai bisa menjadi winner Duta Pendidikan Wakil Kota Cirebon tingkat Provinsi Jawa Barat. Bisa dijelaskan Mbak Widya perjalanan sampai bisa menjadi seorang winner Wakil Kota Cirebon? Oke, baik Bapak, terima kasih. Pertama kali saya menginjakkan kaki di audisi waktu itu, benar-benar ya banyak sekali perwakilan dari yang lainnya itu duta-duta yang benar-benar anak-anak berprestasi semua ya Om, pastinya punya bakat, punya minat di bidang dunia pendidikan Om, di mana mereka semua udah punya advokasi masing-masing yang udah dijalankan udah 2 tahun, setahun, benar-benar yang kayak menjalani advokasi pendidikannya tuh dengan hati yang tulus gitu Om. Misi saya waktu pertama kali datang ke audisi itu karena yang pertama kenapa saya tertarik ya mungkin untuk ikut audisi adalah pertama saya memiliki nama Ade Widya Purwoko yang dimana artinya itu ilmu pengetahuan tertinggi. Iya, jadi karena saya memiliki nama itu saya berpikir gitu bagaimana caranya saya untuk dapat bisa mengimplementasikan nama saya ini gitu. Apa ya awal yang bisa membuat nama saya ini terkabul, doa-doa dari orang tua saya terutama kan karena memberikan nama tersebut. Jadi saya berpikir bahwa kayaknya saya menemukan platform yang tepat nih Om untuk bisa hadir di dunia pendidikan gitu dengan cara saya ikut Duta Pendidikan Jawa Barat ini gitu Om. Nah, jadi pertama kali saya ikut, saya optimis pada saat itu karena saya merasa saya memiliki advokasi yang telah matang dan juga saya memiliki sesuatu hal yang mungkin menjual untuk masuk Duta Pendidikan Jawa Barat. Jadi ketika saya audisi dan alhamdulillah saya dipanggil namanya di nomor 18 kalau nggak saya 17 ya Om. Itu saya lulus audisi jadi 54 finalis terpilih pada saat itu dan 3 bulan pra-karantina sampai di grand final alhamdulillah saya yang terpilih menjadi Putri Duta Pendidikan Jawa Barat juara 1 Om. Itu prosesnya gimana tuh persiapannya? Banyak sekali Om persiapannya. Dulu saya ngerasa masih harus banyak belajar ya Om, terutama kan kalau Duta Pendidikan Jawa Barat ini udah nggak boleh lagi tuh yang namanya kalau public speaking nggak lancar gitu, harus sasis ya Om. Apalagi saingannya juga dari universitas yang utama gitu yang pertama dan benar-benar yang bagus-bagus anak-anak UI, ada anak UNPAD dan juga anak Universitas Pendidikan Indonesia juga banyak banget Om gitu karena sesuai kan sama jurusan mereka gitu karena mereka guru yang di situ tuh kayak benar-benar itu platform mereka dan saingan aku tuh banyak yang dari anak S2, ada juga yang guru-guru pendidikan emang guru pendidikan karakter dan lain sebagainya gitu, guru konseling dan lain guru PKM banyak banget. Nah, jadi karena aku masih mahasiswa waktu itu semester 4 aku berpikir gitu gimana ya caranya aku bisa menyaingi mereka gitu seenggaknya sama gitu levelnya ya Om karena kan aku masih semester 4 ya Om. Jadi aku belajar public speaking dulu Om. Aku ketemu 3 kali itu di sekitar daerah Bandung waktu itu ya Om. Ada guru les public speaking aku yang benar-benar dia benar-benar dari awal aku buat advokasi hingga selesai itu dia bimbing aku banget Om. Jadi aku kan buat advokasi judulnya tuh diplomasiku identitasku Om. Disingkat adikku kan advokasi diplomasi identitasku tuh adikku aksi nyata diplomasi budaya sifat positif dan kuat akan karakter Om. Jadi kita pendidikan karakter gimana kita menguatkan karakter anak-anak untuk tidak terjerumus dalam pergaulan bebas ya Om. Karena banyak sekali yang saya lihat itu kalau misalnya anak-anak baru SMA baru remaja itu tuh banyak yang tergerus oleh pergaulan yang nggak baik. Bagaimana kita seorang ngelihat gitu seorang Duta Pendidikan Jawa Barat gitu ketika banyak yang mengusungkan generasi emas di 2000 berapa gitu, tapi gimana kita bisa sampai situ kalau pergaulan kita aja belum baik gitu, belum diperbaiki dan lain sebagainya. Bahkan bisa dibilang nggak bisa mencapai itu ya Om karena kan dari pergaulan aja kita tuh nggak bisa membuat bibit unggul untuk kedepannya gitu Om. Jadi aku tuh buat advokasi itu pertama ingin mencegah
yang namanya putus sekolah Om, karena itu banyak banget advokasi yang pakai dari teman aku di Karawang, itu dia pakai aksi putus 3 sekolah itu banyak banget dari yang namanya pergaulan bebas Om, dan banyak banget yang kayak udah nggak bisa lanjutkan sekolah lagi karena hal tersebut gitu Om. Jadi sangat miris sekali sebenarnya Om dengan pergaulan sekarang gitu, apalagi banyaknya perempuan-perempuan di luar sana tuh yang belum mengerti mungkin mengontrol diri dan lain sebagainya. Di advokasi aku ini ada edukasi yang bagaimana cara kita untuk mengontrol diri, terus juga bagaimana cara anak-anak SMA untuk menolak hal-hal yang tidak baik, karena kan banyak ikut-ikut temennya ya biasanya ya Om gitu. Dan akhirnya udah di situ aku interview untuk audisi pertama kali itu interview, ditanya bagaimana kelayakan kamu untuk menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat. Wah waktu itu bener-bener bingung ya Om ya kalau misalnya ditanya itu, karena semuanya pada jawabannya berdasarkan pengalaman Om. Jadi yang samping aku itu dia udah ketua yayasan sekolah Om. Dia bilang saya merasa pantas karena saya itu sudah menjadi ketua yayasan sekolah selama 2 tahun. Jadi sangat menjual sekali ya untuk Duta Pendidikan Jawa Barat. Terus ini samping saya karena dia sudah merasa dia sudah S2 dan sudah memiliki advokasi yang matang gitu. Terus ditanya tentang saya sendiri, saya merasa yang pertama saya merasa optimis karena saya tahu value diri saya. Yang kedua saya punya personal branding di mana saya membawa massa pada saat itu, karena kan Duta Pendidikan Jawa Barat ini berdiri 5 tahun ya Om, 5 tahun telah berdiri. Dan saya ngerasa kalau mereka tuh pasti butuh seseorang yang tidak cuma bisa nge-influence karena pendidikan advokasinya, tapi juga bisa membawa massa yang lebih banyak lagi untuk bisa join lagi ke Duta Pendidikan Jawa Barat di tahun-tahun yang akan datang gitu ya Om. Jadi saya waktu itu saya bilang seperti itu gitu. Dan selesai audisi saya terpilih, terus ada yang namanya prakarantina Om. Jadi itu tuh social media challenge waktu itu, di mana kita sebagai perwakilan dari daerah masing-masing itu harus bisa memamerkan tradisi kita Om, tradisi kita, terus makanan lokal kita, terus tradisi apa yang tersembunyi, dan yang terakhir itu ada tentang impian kita 10 tahun yang akan datang Om. Jadi yang pertama aku tuh nge-influence tentang Keraton Kasepuhan Om, Keraton Kacerebonan. Jadi benar-benar yang bangunan Kacerebonan dengan hijau, dengan balutan kebaya hijau gitu, yang menceritakan sejarahnya awal tuh mulanya seperti apa gitu. Dan yang kedua aku itu makanannya tentang makanan nasi jamblang ya Om, itu banyak banget itu, dan teman-teman aku pada kayak dari Garut, dari mana baru tahu ya, karena kan kalau Garut kebanyakan dodol Garut ya Om banyak banget, terus juga seblak ada macam-macam gitu, nasi mercon dan lain sebagainya. Terus akhirnya mereka baru tahu ada ya di Cirebon gini-gini, dan yang paling mereka tahu itu ketika kan di Jawa Barat mungkin mereka tuh banyak yang menang-menang sebelumnya kan Indramayu Om, Purwakarta, belum tahu yang Cirebon ini. Waktu saya pertama kali buat konten di keraton, mereka kaget kayak, ternyata di Jawa Barat ini ada yang namanya keraton ya Om, dan mereka belum tahu pada saat itu. Jadi benar-benar saya yang pertama, pertama. Padahal sebelumnya mungkin juga ada yang dari Cirebon, tapi mungkin buat kontennya bukan di situ ya Om. Jadi nggak tahu, nggak banyak tahu tentang keraton. Terus aku bilang, kalau di sini tuh keratonnya ada 3 loh, gini-gini. Wah mereka kaget gitu kan ada keraton. Terus juga yang ketiga, tradisi tersembunyi itu juga di keraton saya buatnya gitu. Dan yang terakhir tuh mimpi saya 10 tahun yang akan datang, karena apa mimpinya? Jadi karena saya kan mungkin yang lain itu teman saya yang HI, dia bilang mau jadi diplomat dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau saya suatu hal yang simple dan sederhana yang mungkin semua orang bisa menggapai itu, tapi tidak semua orang bisa dapatkan goals yang dia mau gitu. Saya ingin jadi ibu yang hebat Om 10 tahun yang akan datang. Iya, karena kan kekhawatiran ibu itu kepada anaknya itu ketika pergaulannya kita tidak bisa kontrol ya Om. Tapi kalau kita jadi ibu yang hebat untuk masa depan anak-anak kita, dan kita bisa ngelihat dia berhasil mencapai goalsnya dan tidak ikut dengan pergaulan yang aneh-aneh, kita kan udah merasa bangga ya Om. Apalagi jaga anak perempuan itu susah banget ya Om di zaman sekarang gitu, apalagi tahun yang akan datang yang mungkin generasi kita akan jadi seorang ibu untuk kedepannya gitu ya Om. Jadi di situ benar-benar yang lain itu pada bilang jadi dokter, jadi guru, jadi apa, saya cuman satu hal, jadi saya pengen jadi ibu yang hebat gitu. Dan kenapa ya, karena advokasi saya kan sama ya Om dengan hal itu gitu. Dan juga waktu itu karena saya punya advokasi, saya pengen advokasi saya berjalan hingga 10 tahun yang akan datang gitu Om. Dimana saya juga ingin bukan cuma mengedukasi orang anak SMA, tapi juga mengedukasi ibu-ibu ataupun
orang tua, wali, murid mungkin ya. Jadi kayak ada advokasi saya tuh digabung mungkin tentang parenting atau lain sebagainya Om, untuk masa depan bangsa yang lebih cerah gitu. Tapi emang jarang loh seusia Mbak Wida sudah berpikiran menjadi ibu rata-rata mahasiswa pengen jadi dokter, pengen jadi wah macam-macam lah, sangat tinggi. Iya betul. Untuk menjadi ibu yang hebat kadang nggak terpikirkan. Betul. Memang luar biasa. Banyak yang bilang juga, kenapa ya aku nggak kepikiran kalau jadi ibu hebat itu suatu yang hal luar biasa gitu. Terus aku bilang kalau menurut saya kalau cita-cita sebagai guru, dokter dan lain sebagainya itu tuh hal yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki pendidikan yang misalnya nih kita pengen jadi dokter, kita kan pendidikannya kan ya udah berarti kita harus kuliah kedokteran gitu kan Om. Itu tuh menurut saya mungkin spesifik untuk suatu hal pekerjaan, tapi menurut saya ingin jadi apa, mimpi terbesar kita tuh kan gak cuma tentang sebagai seorang profesi ya Om, tapi juga mimpi terbesar yang ada dalam hati yang kayak kira-kira itu tuh akan seumur hidup tuh akan membekas di kita gitu. Tapi nanti ada pertanyaan begini, kalau gitu ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau hanya itu banyak banget Om, banyak banget yang bahas juga, bahkan teman saya dari Garut juga itu advokasi tentang pemberdayaan perempuan, di mana dia tuh mendukung perempuan-perempuan di Indonesia itu yang benar-benar walaupun berpendidikan tapi juga bisa menghormati laki-laki. Kadang-kadang kan kita perempuan banyak banget pemahaman yang lain di luar sana gitu yang salah tentang kalau misalnya wanita berpendidikan berarti kita nggak butuh sosok laki-laki lagi gitu kan dan lain sebagainya. Tapi di sini dia ingin menjelaskan bahwasanya kita cowok ataupun perempuan itu, laki-laki atau perempuan itu setara gitu, dalam artian pendidikan kita juga bisa punya hak atas itu gitu. Tapi kita juga memposisikan diri kita nih Om sebagai perempuan pada kodratnya, yaitu kan seorang ibu ya Om, dimana nanti kita menjadi madrasah utama bagi anak-anak kita nanti kayak gitu Om. Jadi waktu itu juga teman-teman saya bilang, kenapa kamu memilih ibu bukannya kamu anak HI, seharusnya kamu milih diplomat dong kayak gitu. Diplomat dong. Menurut saya kalau untuk menjadi diplomat itu tuh sebenarnya goals yang belum saya capai ya hingga sekarang gitu, masih dalam proses ya Om. Tapi saya berpikir apa sih hal yang akan saya dapatkan yang benar-benar udah pasti Om. Tapi apakah yang pasti itu akan terlihat sempurna kalau kita udah mendapatkannya gitu. Kadang-kadang kan kita ya udah asal jadi ibu karena kayak ya udah kita nggak tahu parenting dan lain sebagainya, itu kan juga sangat kedepannya itu akan menjadi suatu bisa dibilang suatu ya hal yang benalu gitu loh Om, buat generasi muda tuh biar bisa lebih bersinar lagi di kehidupannya gitu Om. Jadi aku ngerasa aku harus punya banyak bekal, aku harus punya banyak ilmu, bahkan untuk jadi seorang ibu pun itu juga harus punya banyak ilmu kan ya Om. Gak harus tentang cita-cita yang harus punya ilmu yang banyak, tapi jadi ibu pun kita juga harus punya ilmu yang banyak. Jadi itu sih Om. Bagus Mbak Wida, pemikirannya melampaui orang-orang yang sudah dewasa gitu. Alhamdulillah. Nah terus Mbak Wida, menurut Mbak Wida nih yang kurang dari pendidikan untuk anak-anak generasi sekarang apa sampai mereka terjerumus pada pergaulan yang tidak benar dan sebagainya, apa sebenarnya yang kurang sebagai duta pendidikan? Oke, gini Om, sebenarnya kalau bisa dibalik kilas balik itu sebenarnya yang saya tahu itu ketika mereka memilih untuk pergaulan yang aneh, mereka tuh sudah tahu apa hal yang baik dan benar Om ya. Sudah tahu mereka? Sudah tahu, pasti sudah tahu. Apalagi saya kan edukasinya itu kan di anak SMA kelas 2 ya Om, 2 SMA, dimana benar-benar di tengah-tengah antara kelas 1 dan kelas 3 yang mau lulus. Saya pertama milih anak SMA karena saya tahu kalau misalnya anak SMA itu rentan-rentannya nih Om, ya kan, mau ke kampus, mau jadi mahasiswa gitu, dan baru juga memasuki remaja yang mau dewasa lah yang untuk jadi mahasiswa gitu. Kalau saya lihat banyak kasus itu sebenarnya mereka itu pertama dari keluarga dulu Om. Jadi kan kadang-kadang kita sebagai duta pendidikan Jawa Barat itu kita cuma punya akses di mana kita tuh cuman bisa membuat pola pikir mereka tuh lebih baik. Kita kan sebenarnya inovasinya di situ Om. Kita ngeedukasi dan lain sebagainya. Kita sebagai wajah dan wadah untuk mereka tuh bisa berpikir yang lebih berkembang gitu Om ke depannya. Cuman kan balik lagi kita nggak bisa tahu anak-anak itu sebenarnya dari keluarganya itu seperti apa dulu pupuknya gitu kan. Setiap keluarga punya problem yang berbeda ya Om, punya ajaran yang berbeda dan lain sebagainya. Mayoritas masalahnya apa? Mayoritas sebenarnya gini Om, kebanyakan anak-anak SMA ini dia salah curhat sama teman. Biasanya banyak kasus itu karena salah curhat Om. Jadi saya punya teman waktu itu dia cerita, karena kenapa saya bisa bilang advokasi saya ini saya yakin dengan advokasi saya, karena saya sudah pernah melihat langsung orang yang jatuh ke dalam pergaulan itu gitu Om, dan saya benar-benar meneliti orang tersebut. Jadi kayak setiap saya ketemu saya tahu kenapa sih, karena apa sih, dan lain sebagainya. Maka waktu grand final juga kan saya bilang kalau advokasi yang berhasil adalah advokasi yang berawal dari rasa empati,
daripada permasalahan yang terjadi gitu di sekitar. Nah, waktu itu saya bilang katanya dia itu karena salah curhat, awalnya salah curhat sama temen, sahabat gitu. Dan mungkin sahabatnya juga bukan orang yang bijak untuk dicurhatin gitu. Jadi curhat terbaik ke siapa? Curhat terbaik menurut aku pertama ke Tuhan. Tuhan. Iya, ke Tuhan, karena kita kan nggak pernah tahu hati manusia ya Om. Iya. Itu pasti ada yang baik untuk kita dan enggak. Jadi pertama surat ke Tuhan, pasti ada jawaban dari Tuhan. Yang kedua dari kedua orang tua. Dan menurut saya ketika mereka salah surat itu ke sahabat yang mungkin sahabatnya kurang bijak, karena juga pada saat itu kan masih seumuran sama ya. Sama, jadi belum bisa ibarat kata tuh ngejengin lah ya Om pada saat itu. Dan salah curhat, terus juga ikut-ikutan temen arus, kita kesini yuk, mau kesini, kita mau kesini. Dan kadang banyak mereka tuh susah nolak Om, kayak labil. Banyak gak enakan, labil dan lain sebagainya gitu. Terus tapi aku tanya ke dia, kamu tahu nggak itu salah? Tahu katanya. Terus kenapa nggak nolak? Aku nggak enak. Aku juga penasaran. Nah, kadang rasa-rasa penasarannya Gen Z ini Om itu yang bikin mereka hancur sendiri gitu. Kadang kan kita nggak perlu tahu itu, nggak perlu harus mengalami sendiri. Cukup untuk lihat pengalaman orang lain yang telah terjadi di sekitar aja kan. Nah, ya, ini pertanyaan saya. Ini kan sekarang banyak anak muda yang tergila-gila sama model-model K-pop. Itu sebenarnya salah apa enggak itu tuh? Kalau menurut aku tergantung daripada pemikiran masing-masing sih Om. Jadi kayak misalnya nih, aku termasuk anak K-pop Om, jujur. Karena sebelum aku jadi Duta Pendidikan Jawa Barat, aku jadi idol. Aku idol Indonesia pop. Jadi kayak ranahnya itu sebenarnya bukan ke K-pop sih, lebih ke Jepangan. Tergantung gini Om, ketika kita mendengarkan musik, kita mendengarkan idol kita berbicara dan lain sebagainya, sarang hei kalau kata orang kan sarang hei gitu. Tapi itu menjadi motivasi kayak semangat deh ketemu teman-teman, belajar di sekolah, habis dari belajar terus istirahat, terus kita ngobrolin K-pop, terus jadi itu kan ada sedikit rasa positif bahwasanya kita pengen ke sekolahan, itu kan udah membangun suatu hal yang positif ya Om. Jadi menurut aku kalau misalnya kita suka K-pop tapi itu membangun hal-hal yang positif dari diri kita, nggak menjadi masalah. Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya kita nonton tuh nggak bisa dikontrol ya Om. Banyak Gen Z yang nonton K-drama yang mungkin itu lewat daripada umurnya, yang mungkin akhirnya mereka ikut-ikutan karena kan budaya luar sama budaya kita beda ya Om. Jadi kadang-kadang tuh ngikut-ngikutnya itu menurut aku udah di luar daripada yang seharusnya ya Om, itu negatif. Tapi kalau menurut aku sendiri, kalau aku merasakan aku suka K-pop, aku positif sih Om masuknya. Karena kan kita cuma menyukai lagunya, menyukai karya-karyanya gitu, dan mungkin kedepannya kita nggak tahu adakah kemungkinan entertain kita juga lebih maju, kan bisa maju ke kayak K-pop di luar sana, kita nggak pernah tahu kan Om. Jadi maksudnya Gen Z seharusnya bisa mencontoh hal-hal yang baik sih Om bagi dunia K-pop gitu, terutama mungkin entertain yang bisa bantu negaranya dan lain sebagainya, kan pasti hal yang seperti itu bisa membawa perubahan banyak gitu Om, menurut aku gitu sih Om. Teman-teman, saya lupa tadi kelewat, kita kan sudah tahu nih Mbak Widya ini winner Putri Duta Pendidikan. Dan teman-teman itu ada mahkotanya. Kita pengen lihat Mbak Widya pakai mahkota. Boleh dong pakai mahkota Mbak? Oke. Sebenarnya sakral sekali. Karena saya waktu grand final nangis Om dipakai ini Om. Karena nggak nyangka, karena saingannya kan berat sekali Om. Lupa saya lewat. Gak apa-apa. Pakai tuh pakai Mbak. Kalau orang tercium belum karena penghormatan. Iya gitu. Keren. Nah ini Mbak Widya ngomong-ngomong nih. Mbak Widya wakil dari Kota Cirebon. Apa yang mendorong Mbak Widya ingin mewakili Kota Cirebon? Yang pertama karena ayah saya seorang TNI AD ya Om. Jadi dinas di mana? Dinas di sini di Kota Cirebon. Jadi saya pertama kali konsultasi sama orang tua. Saya harus wakilin mana ya? Sedangkan kan saya kuliah di Njani Cimahi ya Om. Tapi ayah saya berdinas di sini. Jadi saya berpikir di Kodim, di Korem, di Korem, dan di Bekang Cirebon ya. Terus kayak saya bilang ke papa saya, terus udah ngewakilin sini aja karena papa kan juga kebetulan dinas di sini. Papa siapa namanya? Pak Teguh Parwoko. Teguh Parwoko. Sama itu teman saya Ade Widya Parwoko. Letkol CBA Teguh Parwoko. Iya. Dan juga yang kedua karena saya tahu destinasi wisata di sini bagus-bagus ya Om, terutama keraton, dan bener aja sesuai perkiraan saya bahwasanya orang-orang di Jawa Barat tuh belum tahu banyak keraton Cirebon, keraton-keraton di sini. Jadi pas banget yang saya incer itu sebenarnya Om gitu. Nah, sebagai duta pendidikan ya, apa sebenarnya nanti yang harus dilakukan Mbak Widya nih dengan posisi sebagai duta pendidikan? Iya, terima kasih Om. Jadi karena saya selaku winner Putri Duta Pendidikan Jawa Barat, kan ada juga winner Putra Duta Pendidikan Jawa Barat. Jadi sepasang ya Om Duta. Itu jadi
Kalau untuk waktu dekat ini kayaknya mungkin ya. Karena sebentar lagi tanggal 2 itu kan Hari Pendidikan Nasional, Om. Jadi kita punya project di mana di sini kita mengadakan event. Sebenarnya ada 2, Om. Ada seminar webinar sama EduFest, edukasi festival. Mana nanti kita itu pertamanya openingnya itu mungkin bisa diawali dengan cerita-cerita Ki Hajar Dewantara, karena kan Bapak Pendidikan Indonesia ya, Om, gitu yang kita tahu. Dan juga untuk Hardiknas ini kita sedang merancang event di mana nanti kita akan bisa memeriahkan daripada Hari Pendidikan Nasional ini. Dan yang paling penting banget buat semua Duta Pendidikan Jawa Barat, karena kan ketika kita menang sebagai 1, 2, dan 3, 54 finalis ini kan semuanya adalah Duta Pendidikan Jawa Barat yang bertugas di kawasan atau kota daerah masing-masing, Om. Jadi setiap Garut, setiap Tasik itu punya Duta Pendidikan Jawa Baratnya masing-masing, pulang ke daerah, mereka bermanfaat di sana. Nah, yang paling penting itu adalah advokasi, Om. Advokasi harus jalan minimal 2 bulan sekali. Itu kemana? Ke sekolah-sekolah? Kalau advokasi itu, jadi ada yang namanya kita datang itu dari Duta Pendidikan Jawa Barat sendiri, Om. Jadi dari Dutpen ini kita nanti ada Goes to Campus, Goes to School juga gitu. Jadi datang ke sana gitu. Terus juga ada yang namanya kita itu nanti Inclusivity Campaign, di mana itu tuh pendidikan inklusif ya, Om, buat anak-anak disabilitas, buat anak-anak anak-anak jalanan, Om. Dan kita juga bekerja sama dengan Biruku Indonesia, di mana Biruku Indonesia itu juga suatu media atau platform atau juga komunitas disabilitas, Om. Jadi kemarin juga kami barusan kunjungan itu ke disabilitas juga Biruku Indonesia. Jadi benar-benar kita sosialisasi bareng di situ, terus kita juga ajak nyanyi mereka dan lain sebagainya, dan mereka senang-senang sekali, mereka happy sekali. Kita udah bisa memberikan senyum mereka, jadi kita udah bersyukur banget gitu, Om. Dan karena dari hati yang paling tulus untuk menjalankan 1 tahun menjabat ini, jadi kalau untuk dia sendiri, dia ingin banyak-banyak sosialisasi, Om, apalagi ke anak disabilitas yang mungkin tidak seberuntung kita, tapi kita seharusnya bisa bermanfaat banyak bagi sekitar, kayak gitu, Om. Terus by the way nih, dukungan dari pemerintah kota seperti apa terhadap Mbak Widya? Iya, terima kasih, Om. Nah, kalau untuk ini, alhamdulillah kemarin kita udah dipanggil di Sbudpar ya, Om. Udah dengan teman aku juga, dia top 3 remaja. Mungkin pada saat itu karena mau lebaran, tapi udah berbincang-bincang sedikit dengan pemerintah kota, dan mungkin boleh minta dukungannya, Om, di sini. Gitu. Boleh. Boleh minta dukungannya untuk di Sbudpar, untuk pemerintah kota di Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, untuk bisa kita mengizinkan kita untuk bisa membuat MV di sini, musik video, untuk memperkenalkan Kota Cirebon lebih luas lagi di daerah Jawa Barat gitu. Oke, Mbak Widya.